Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan besar atas Vietnam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membenamkan Vietnam 3-0 di Maidin Stadium Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Skuad Garuda bermain impresif meski bermain di kandang lawan. Bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia dalam meraih kemenangan krusial mereka demi tiket kelolosan ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus kelolosan otomatis Piala Asia 2027. Selengkapnya di Bung Bil. Namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Sebelum laga, Timnas Indonesia dihadapkan pada situasi yang tak menguntungkan. Beberapa pemain mengalami demam hingga keberangkatan mereka menuju Hanoi harus tertunda. Mereka ialah Rafael Strike, Ivar Jenner, Dimas Derajat hingga Pratama Arhan. Sedangkan Nadeo Argawinata mengalami cedera dan membuat Hernando yang berada dalam waiting list masuk ke dalam skuad menggantikan Nadeo. Sementara Sandy Walsh harus terkena akumulasi kartu kuning usai 2 kali mendapatkan kartu dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. STY pun memanggil Rahmat Irianto dan Muhammad Ferrari buat menggantikan posisi para pemain yang diragukan untuk tampil. Belum cukup sampai di situ, situasi Adi Satrio yang dikabarkan tak dalam kondisi fit hamin beberapa jam sebelum laga membuat STY memanggil Syahrul Trisna yang langsung bergabung dengan skuad Timnas Indonesia di Hanoi. Dalam kondisi pincang, Timnas Indonesia dihadapkan misi sulit tentunya. Apalagi dengan catatan buruk Timnas Indonesia yang belum pernah menang lagi di Hanoi sejak 20 tahun yang lalu. Tepatnya pada Piala AFF 2004, kala Indonesia mengandaskan Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion Maidin. Melihat situasi genting, STY mendapatkan suntikan tenaga baru, yakni 2 pemain keturunan yang sudah siap untuk menjalani debutnya, Tom Hey dan Ragnar Oratmangun. Kedua pemain menjadi tumpuan STY di tengah ketiadaan Rafael Strike dan Ivar Jenner yang tidak fit. Hey dan Ragnar langsung diturunkan sebagai starter. Pertandingan pun dilangsungkan. Duel berlangsung dengan tempo sedang di awal babak pertama. Namun, Vietnam dibuat tersentak. Timnas Indonesia bisa unggul lebih dahulu pada menit ke-9. Adalah Jai Izes yang mencatatkan namanya di papan skor. Usai bermain apik di laga kandang menghadapi Vietnam sebelumnya, di laga ini Jai Izes mencetak gol perdana melalui sundulan keras dari situasi tendangan sudut. Umpan akurat dari Tom Hey berhasil dimanfaatkan dengan sempurna. Untuk sementara, Timnas Indonesia unggul 1-0. Ganas, tak lama kemudian Timnas Indonesia menggandakan keunggulan. Kali ini gol yang tercipta melalui Ragnar Oratmangun pada menit ke-24. Pemain debutan Indonesia itu sukses menerobos pertahanan Vietnam hingga ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar ke tiang jauh. Indonesia pun unggul 2-0. Vietnam tak tinggal diam. Beberapa kali mereka mencoba untuk menusuk pertahanan Timnas Indonesia. Tertinggal 0-2 membuat Vietnam terus melakukan tekanan. Sejumlah serangan berbahaya berhasil diciptakan dan membuat bek Indonesia melakukan pelanggaran. Peluang emas melalui tendangan bebas sempat didapat, meski peluang tersebut masih bisa digagalkan oleh Hernando di mulut gawang. Hingga babak pertama usai, skor 2-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia tetap bertahan. Di babak kedua, Vietnam tampil lebih menekan. Sejumlah peluang berhasil didapatkan, namun pertahanan Timnas Indonesia masih sanggup membendungnya. Tak ada gol yang didapatkan Vietnam, bahkan di babak kedua, mereka gagal menciptakan shoot on target satupun. Jauh berbeda dibanding babak pertama di mana mereka masih bisa mencetak 2 shoot on target ke gawang Indonesia. Petaka datang bagi kubu tuan rumah di akhir babak kedua. Ramadan Sananta berhasil membawa Indonesia unggul 3-0 usai memanfaatkan kemelut di depan gawang. Tembakan keras Edo dari keluar kotak penalti memantul di sisi kanan dan disundul oleh Egy ke depan gawang dan mampu disontek oleh Sananta. Peluit panjang pun dibunyikan. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di kandang mereka sendiri dengan skor telak 3-0. Hasil ini sekaligus membuktikan kejayaan Vietnam atas Indonesia sudah habis. Indonesia sejatinya di level senior selalu kesulitan melawan Vietnam sejak lama. Bahkan sebelum laga ini, tim Merah Putih memiliki rekor buruk bertandang ke Vietnam selama 20 tahun, di mana Garuda terakhir menang di markas Golden Star Warrior itu pada 2004. Indonesia kini sudah menang 3 kali secara beruntun atas Vietnam dan tanpa kebobolan. 2 kemenangan sebelumnya ada di fase grup Piala Asia 2023 dengan skor 1-0 dan matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0.
Hasil ini membuat pelatih Philippe Troussier juga mencatatkan noda hitam untuk Vietnam. Dia belum pernah memberikan kemenangan untuk Vietnam saat melawan Indonesia di seluruh level tim nasional. Selain itu, dalam sejarah karirnya, dalam 5 pertemuan menghadapi Indonesia termasuk kalah menukangi Qatar pada Piala Asia 2004, Troussier selalu kalah di 5 laga tersebut, membuat timnas Indonesia bak menjadi sebuah kryptonite baginya. Selain itu, karir Troussier pun bersama Vietnam telah berakhir. Troussier resmi mengundurkan diri dari kursi pelatih Vietnam usai hasil buruk yang menimpa timnya sejak persiapan Piala Asia 2023 yang lalu. Hal memalukan juga dirasakan Vietnam dalam 7 laga terakhirnya. Juara 2 kali Piala AFF itu selalu menelan kekalahan. Kemenangan timnas Indonesia juga membawa posisi Garuda meroket di peringkat FIFA. Sebelum kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam, timnas Indonesia berada pada ranking 142 dunia. Kini berkat 2 kemenangan yang berhasil diraih, diperkirakan timnas Indonesia bakal naik peringkatnya ke peringkat 134 dunia, meroket naik 8 peringkat dari sebelumnya, melewati ranking Filipina serta Malaysia, yang membuat Indonesia menjadi negara terbaik ketiga di ASEAN berdasarkan ranking FIFA di bawah Thailand dan Vietnam. Selain beberapa catatan positif yang didapatkan timnas Indonesia, duo debutan Garuda juga bermain apik hari ini, yakni Tom Hei dan Ragnar Odatmangun. Tom Hei berhasil mencatatkan 1 assist dan menjadi komposor di lini tengah timnas dalam membangun permainan. Sedangkan Ragnar Odatmangun menjadi senjata mematikan Garuda dalam menyisir dan memporak-porandakan sisi kanan pertahanan Vietnam. 1 gol di laga debutnya langsung diserangkan oleh Ragnar Odatmangun. Penampilan keduanya, Hei dan Ragnar, benar-benar memukau di laga ini. Indonesia kini semakin memantapkan posisinya di peringkat kedua grup F dengan 7 poin. Vietnam ada di urutan ketiga dengan 3 angka. Irak duduk di puncak klasemen dengan poin sempurna 12 poin. Dan sudah dipastikan Irak bakal melaju ke fase selanjutnya. Filipina di urutan buncit dengan 1 poin dan dipastikan bakal gagal melaju ke babak selanjutnya. Dengan hasil ini, Indonesia tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan kelolosan mereka ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus lolos otomatis ke Piala Asia 2027 di Saudi Arabia. 1 kemenangan lagi bisa diraih nantinya saat menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 dan 11 Juni 2024. Peluang Indonesia tentu lebih besar. Selain menentukan nasib mereka sendiri, situasi di grup juga menguntungkan Indonesia, di mana Vietnam yang nantinya bakal bertandang ke Irak yang merupakan tim terkuat di fase grup kualifikasi Piala Dunia kali ini. Tentunya dengan modal yang amat besar yang didapatkan, timnas Indonesia selangkah lagi buat memastikan kelolosan mereka dari ronde kedua kualifikasi Piala Dunia. Full fokus tentunya harus dijaga oleh skuad Shin Taeyong menghadapi bulan Juni nanti, sebab sejarah lainnya menanti buat dicetak oleh skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian bagaimana laga timnas Indonesia tadi malam? Apik tentunya bukan? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.